Allah, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang cerah kami datang di bawah kaki-Mu, dan terima kasih Tuhan, Engkau pelihara keluarga kami semua dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan kami bersyukur hari ini hari yang indah yang Kau berikan kami. Engkau sudah pelihara anak kami Michael pada kemarin tanggal 4 genap 18 tahun dan pernikahan. Terima kasih tetap melimpah dalam pelayanan dan keluarganya bahagia. Kau diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh menikmati hari indah bersama dengan Tuhan. Urapi kami, urapi juga hamba-Mu. Roh Kudus, lembutkan hati kami sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Amsal pasal 12 ayat pertama sampai ayat 28. Oke, kita akan baca semua Amsal pasal 12 ayat pertama sampai ayat 28. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dikenal Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena fasikan, tetapi akal orang benar tidak akan goncang. Isi yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tapi rumah orang benar berdiri tegak tetap. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tapi orang yang selong hatinya akan dihina. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada belagak orang besar tetapi kekurangan makan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jalan orang jahat, tetapi akal orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tapi untuk selama-lamanya, tapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak ditimpa oleh bencana apapun, tapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tapi hati orang bebal menyerukan juru kebodohan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Orang benar mendapat tempat pengembalaan, tapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya,
tapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurkaan menuju maut. Jadi Amsal 12 ini ayat pertama sampai 28 banyak mutiara-mutiara yang kita petik. Tapi kita perhatikan firman Tuhan pada ayat yang ke-21 aja. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tapi orang fasik akan senantiasa celaka. Alkitab menulis orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apa. Jadi bencana. Jadi kalau kita benar, kita tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Tapi orang fasik akan senantiasa celaka. Yang sangat menarik pagi ini. Jadi kalau kita benar, kita tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Jadi kalau kita benar, Tuhan akan melindungi kita daripada bencana. Kenapa kita akan Tuhan lindungi? Ya, kita perhatikan kembali ayat yang ke-26. Orang benar mendapat tempat pengembalaannya, tapi jalan orang fasik menyesatkan mereka. Jadi kalau kita benar, ya kita tidak ditimpa bencana apapun, dan kata orang benar ini mendapat tempat penggembalaannya. Apa tempat pengembalaan? Kita ingat tentang peristiwa bangsa Israel yang berada di Goshen. Goshen artinya tempat pengembalaan. Di mana bangsa Israel saat itu di tempat pengembalaan, bahwa tulah demi tulah yang terjadi, tulah demi tulah yang terjadi. Dan saat itu apa yang terjadi? Dan kita lihat pada Keluaran pasal 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu Tuhan akan mengecewakan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri itu. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Goshen ini tempat pengembalaan, di mana bangsa ini tinggal. Artinya kalau hidup kita benar, kita masuk dalam sistem pengembalaan benar dan masuk dalam pengembalaan, artinya kita mau digembalakan oleh Tuhan, kita mau diperintahkan oleh Tuhan, firman Tuhan bagikan menuntut hidup kita. Dan dikatakan akulah gembala. Yesus gembala yang lain. Tuhan adalah gembala yang membimbing bangsa Israel. Dan tulah demi tulah datang silih berganti. Yang sangat menarik, ternyata bangsa Israel dia tidak kena tulah. Kita tidak tahu apakah pandemi akan selesai. Kita tidak tahu. Oke, selesai, mungkin ada tahap kedua, ketiga, dan selanjutnya kita tidak tahu. Betapa penting kita menjadi orang benar. Kita masuk dalam sistem pengembalaan. Kita masuk dalam sisi pengembalaan di mana umat Israel dia terpelihara dengan baik. Karena Tuhan sebagai gembala yang baik. Ya, bahkan sampai tulah yang ke-10, anak sulung dari Firaun, binatang semua itu, oleh bangsa Israel tengah karena yang masuk dalam pengembalaan. Jadikan saudara menempatkan diri sebagai domba di depan Tuhan. Tuhan sebagai gembala yang baik. Dia berkata, akulah gembala yang baik. Mazmur 23:13, Daud katakan, Tuhan gembalaku yang baik. Ayat 24, sekalipun aku berjalan lembah kekelaman, lembah maut, lembah bahaya, lembah kematian, Tuhan bersama-sama. Jadi saudara benar. Saudara benar di hadapan Tuhan, tidak mau sisi pengembalaan, saudara sampai hindar daripada bencana. Dia melindungi kita semua. Pagi hari, saudara yang sangat bahagia, saudara yang diberkati Tuhan, saudara yang cerdik, pintar, mengutamakan Tuhan daripada bekerja dari Tuhan. Maka saya bangga dengan saudara. Cari Tuhan dulu, supaya kita baru bekerja. Minta Tuhan. Amin. Benar Tuhan.
bangsa Israel, dia terhindar dari bencana ketika ada di Goshen. Kalau bangsa Israel keluar di Goshen, Tuhan tidak menjamin. Dan kami percaya, jadikan kami domba-domba di hadapan Tuhan. Jadikan kami domba-domba di hadapan Tuhan. Kami mau menempatkan diri sebagai domba di hadapan Tuhan. Engkau sebagai gembala yang baik. Biar kami peka suara gembala. Terima kasih Tuhan. Kami akan bekerja dari nafkah. Kami pertaruhkan hidup kami semua kepada Tuhan. Lindungi kami. Jauhkan virus corona. Jangan sampai kami terpapar. Keluarga kami, anak kami semua. Kami serahkan dan Yehova Jireh selalu siap kami semua. Siang atau sore kami akan pulang dan hidup dengan keluarga kami. Malam kami tidur di antara darah dan rumah tangga kami semua. Pagi-pagi kami bangun dan mencari Tuhan kembali. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan yang sudah pelihara anak kami Maike 18 tahun dan pernikahannya. Biar kasih-Mu tetap melimpah dalam hidupnya. Buat istri, kedua anaknya, anak yang sehat, anak yang pintar, anak yang berkati oleh Tuhan. Warga pelayanan Kau tetap menyertai. Berkati juga anak-anak-Mu yang menikmati di hari ulang tahunnya atau ulang tahun pernikahan. Kau tidak pelihara Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT, medis, relawan, TNI, Polri, mereka-mereka yang bekerja di garis depan sebagai pejuang budaya yang gigih. Berkati pesan yang prima yang daripada Tuhan. Lindungi mereka semua. Jangan sampai papar virus corona. Pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara mereka semua. Terima kasih Bapa. Hanya kemurahan Tuhan, belas kasihan-Mu bagi Tuhan terlalu mudah. Engkau mau mudah Engkau akan buang virus corona batu di laut. Hanya belas kasihan. Hamba tidak bisa memaksa, tapi semua kehendak Tuhan yang mencari indah. Terima kasih Bapa. Kami mohon kami turunkan berkat. Tidak berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.